Halo Neters, ikut apa dong Mas? Halo Eh, Netas. Jumpa lagi di podcast Net Data. Kali ini aku sama Mas Michael. Halo Mas Halo Mas, Michael, ya gimana kabarnya nih? baik, 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 Lagi baik. sibuk apa nih Mas? Ya kita lagi sibuk apa ya? Coba merangkai plan yang sudah direncanakan sebelum-sebelumnya untuk di tahun 2021 ini. Dan Tentunya sambil rebahan. PSBB lagi makin rebahan Iya, lagi ya. benar. Betul. Oh ya Mas, malam ini aku mau bahas sesuatu yang banyak juga mungkin sekarang banyak dibahas nih sama teman-teman di luar sana, yaitu Oh, bisnis UMKM. iya gimana tuh? UMKM tapi lebih spesifik yaitu Hmm, di cybernya atau serangan hmm. cyber karena aku ada beberapa data nih Mas. Oh, Jadi menarik kayaknya. asik, kita kan based on data banget Iya, ya. data driven gitu ya Data kan. driven. Iya. Based on data driven ini banyak banget serangan-serangan cyber yang ke UMKM nih Mas. Aku ada beritanya. Ah, masa Mari kita lihat. ini ya? Banyak, iya. Ini seperti digambar, banyak serangan cyber mengarah ke bisnis UMKM. Ah, yang Wah, benar. tahun 2019 itu baru-baru tuh Oh, berarti. baru. Oh, Sekarang udah 2021. oke, nextnya deh, nextnya, Oke, nextnya iya, iya, lagi, iya. ada lagi nih Mas. Ada lagi. Nah, UKM kesulitan hadapi serangan cyber. Oke. Itu di tanggal 23 November 2020. Oke, Baru-baru lebih baru tuh. tuh. Berarti akhir-akhir ini makin banyak lagi nih. Iya, 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 Ada iya. lagi, jadi nggak cuma dari satu sumber nih Mas. Heeh. Waspada, UKM jadi target serangan cyber. Itu di Oke. pertengahan 2020. Oke. Sama ini ada kutipannya selanjutnya. Mhm. Nah ini, jadi pada tahun lalu 43% UKM menjadi target serangan dunia maya. Mhm. Dan rata-rata kerugian setiap serangan 184.000 dolar. Oh, iya. Dan 60% bisnis kecil tutup gara-gara serangan cyber. Berarti, Iya, iya. Iya, jadi sangat impact banget gitu ya. iya betul. Nah, menurut Mas Michael nih, kenapa sih hacker-hacker itu malah nyerang UMKM gitu loh? Kenapa nggak langsung perusahaan gede sekalian? Kenapa ya? Nggak tahu. Besok saya coba tanya hacker dulu ya. Nggak, bercanda-bercanda. Kalau kita ngelihat perspektif antara perusahaan kecil dan perusahaan besar ya, yang udah saya Mm-mm. lihat-lihat, terutama ketika handle beberapa project, Oh berarti sering eh, henggang UKM juga ya Mas? ya ada yang UKM, ada Mm-mm. juga yang ya ada juga kadang perusahaan yang omsetnya udah di atas 500 juta setahun tapi Mm-mm. budget IT-nya Masih UKM. UKM gitu ya. Oke. Jadi gimana tuh? UKM atau bukan tuh Ya jadinya? UKM sih hitungannya. Iya. UKM dalam budget IT-nya Iya, gitu itu ya. maksudnya. Jadi mungkin kalau perusahaan UKM itu namanya perusahaan baru berkembang ya. Mm-mm. Jadi mungkin belum gitu aware terhadap serangan-serangan terhadap mungkin risk analisis ya lebih ke arah business impact dan business continuity-nya juga seperti apa kalau dilihat mereka belum aware. Jadi kayak saya pernah nemuin beberapa customer, oh ini perlu firewall nih. Tapi Mm-mm. ya kita kalau kita tahu sendiri harga firewall itu juga Lumayan, lumayan gitu betul kan, ya. tidak semurah router gitu Iya. kan. Gitu dan lagi bahwa mereka beberapa kayak kita bicara gak usah ke firewall dulu deh, Mm-mm. kayak ke license gitu. Oh, betul, Iya, kayak betul. Windows, Office gitu kan mereka don't care gitu kan. Masih yang Yang penting bajakan gitu kan iya, ya. yang penting ke bisnis jalan tapi mereka nggak tahu karena mereka bisnis mereka masih pakai komputer, masih apa, ternyata bisnisnya datanya di komputer semua, Mm-mm. pakai aplikasi bajakan, taunya impact-nya kemana-mana gitu Iya, kan. betul. Dan Malah mereka kebocoran mungkin data gitu ya. ya kebocoran data tuh paling sering banget dan mungkin paling banyak tuh lebih ke arah ransomware sih rata-rata ya. Jadi Oh. data mereka bukan tercuri tapi hilang, disandra gitu. Yang banyak-banyak terjadi kayak gitu karena mereka lebih kurang aware terhadap ancaman-ancaman cyber security. Mungkin berbeda dengan perusahaan-perusahaan besar yang sudah mengalami shock terapi mungkin Iya. ya. Sudah pernah kejadian Iya, mungkin kali ya. kita nggak ngomongin experience tapi shock Iya, terapi gitu. oke. Kadang kan orang-orang awam mikirnya ah ya udahlah nggak bakalan kena, tapi ketika udah kena baru. Gitu. Iya. Dan juga kalau misalkan masih UKM, human resource-nya belum ada yang ke arah sana gitu kan ya. Mungkin lebih tepatnya uang yang mereka investasikan, OPEX dan CAPEX-nya belum mengarah ke arah sana karena Mm-mm. namanya perusahaan kecil menengah mungkin masih banyak berkembang sehingga budgeting mereka pun untuk operasional dan lainnya
tidak difokuskan ke sana, belum ada dana lebih untuk itu dan mereka merasa belum aware untuk ke arah sana gitu. Ya udah-udah sih begitu. Berat. Bahkan even perusahaan besar pun, masih banyak kok yang kecolongan gitu. Berarti yang didapatkan hacker dari UKM ya itu kan jadi lebih gampang masuknya Iya, juga kan. ini ya, based on data ya. Iya, Saya mungkin, saya bilang, perusahaan besar pun ada kecolongan kan memang tidak 100% UMKM semua yang kena gitu kan. betul. Nah, ada juga tapi memang, presentasinya untuk perusahaan-perusahaan besar, mereka lebih kecil. Kenapa? Karena mereka sudah menerapkan beberapa standarisasi tentunya ya, tentang, ISO 27001, terus, karyawannya juga sudah di-training, untuk lebih aware gitu, macam.